Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Sumarni dari kelas 11 E3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang unsur-unsur lingkaran dan regresi linear. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang unsur-unsur lingkaran. Apa yang dimaksud dengan lingkaran? Lingkaran adalah bangun datar yang dibentuk oleh semua titik yang memiliki jarak sama dari satu titik pusat. Bangun ini tidak memiliki sisi lurus atau sudut, namun memiliki bagian penting seperti jari-jari, diameter, dan keliling. Contoh benda yang berbentuk lingkaran yaitu piring, ban, dan jam. Unsur-unsur lingkaran yaitu yang pertama ada pusat lingkaran, titik yang jarak ke sisi-sisi lingkaran berjarak sama. Dan yang kedua jari-jari, garis yang dihubungkan oleh suatu titik pada lingkaran dengan titik pusat lingkaran. Yang ketiga yaitu diameter, garis yang menghubungkan dua titik pada tepi lingkaran yang melalui titik pusat lingkaran. Dan yang keempat, tali busur, garis yang menghubungkan dua titik pada tepi lingkaran tanpa melewati titik pusat. Yang kelima yaitu busur, garis lengkung yang berhimpitan pada lingkaran. Yang keenam yaitu juring, daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan satu busur lingkaran. Yang ketujuh yaitu ada tembereng, daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Dan yang kedelapan yaitu apotema, garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Adapun rumus dan contoh soal dari unsur-unsur lingkaran. Yang pertama yaitu jari-jari. Rumusnya R sama dengan 1/2 kali diameter. Contoh soalnya yaitu jika diameter lingkarannya adalah 12 cm, maka jari-jarinya adalah R sama dengan 1/2 dikali 12 sama dengan 6 cm. Dan yang kedua ada diameter atau D. Rumusnya yaitu diameter sama dengan 2 kali R. Contoh soalnya, jika jari-jari lingkaran adalah 10, maka diameternya D sama dengan 2 kali 10 sama dengan 20 cm. Yang ketiga yaitu keliling lingkaran. Rumusnya K sama dengan 2 kali Pi kali R atau K sama dengan Pi kali D. Contoh soalnya, jika jari-jari lingkarannya 7 cm, hitung kelilingnya. Maka V-nya menggunakan 22/7. K sama dengan 2 kali 22/7 dikali 7 sama dengan 44 cm. Yang keempat ada luas lingkaran. Rumusnya L sama dengan Pi kali R kuadrat. Contoh soalnya, jika jari-jarinya 10 cm, maka Pi-nya menggunakan 3,14. Jadi L sama dengan 3,14 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 3,14 dikali 100, maka hasilnya 314 cm persegi. Yaitu ada panjang busur atau S. Rumusnya S sama dengan 0/360 dikali 2 dikali V dikali R. Contoh soalnya, hitung panjang busur jika jari-jarinya 14 cm dan sudut pusatnya 90 derajat. Maka Pi-nya menggunakan 22/7. Jadi S sama dengan 90 derajat per 360 derajat dikali 2 dikali 22/7 dikali 14 sama dengan 0,25 dikali 88 sama dengan 22 cm. Yang keenam ada luas juring. Rumusnya L sama dengan 0/360 dikali Pi dikali R kuadrat. Contoh soalnya, hitung luas juring jika jari-jarinya 7 cm dan sudut pusatnya 60 derajat, maka Pi-nya menggunakan 22/7. Jadi L sama dengan 60 derajat per 360 derajat dikali 22/7 dikali 7 pangkat 2.
sama dengan 0,16 dikali 22/7 dikali 49 sama dengan 0,16 dikali 22 dikali 7 sama dengan 24,64 cm persegi. Yang ketujuh yaitu ada tembereng atau segmen. Rumusnya L sama dengan luas juring dikurangi luas segitiga. Luas segitiga tergantung bentuk atau biasanya pakai trigonometri dua rumus luas segitiga umum. Biasanya hanya dihitung jika sudut pusat diketahui. Yang kedelapan yaitu ada apotema, rumusnya A sama dengan akar R kuadrat dikurangi S per 2 pangkat 2. Keterangannya A sama dengan apotema, R sama dengan jari-jari lingkaran, dan S yaitu panjang tali busur. Contoh soalnya, jika diketahui jari-jari lingkarannya 10 cm dan panjang tali busurnya 12 cm, maka hitung panjang apotemanya. Jadi, A sama dengan akar 10 pangkat 2 dikurangi 12 per 2 pangkat 2 sama dengan akar 100 dikurangi 36 sama dengan akar 64. Maka akar dari 64 yaitu adalah 8 cm. Selanjutnya ada materi tentang regresi linear. Apa itu regresi linear? Regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel terikat atau dependen dengan satu atau variabel bebas atau independen. Tujuan dari regresi linear adalah untuk membuat prediksi nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas. Adapun contoh soal dari materi tentang regresi linear, yaitu terdapat dua data. Yang pertama ada data jam belajar siswa nilainya 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan yang kedua data nilai ujian siswa nilainya 50, 60, 70, 80, dan 90. Jadi pertanyaannya, tentukan persamaan regresi dalam bentuk Y sama dengan A tambah BX. Yang pertama kita menentukan nilai B. Sebelum menentukan nilai B, kita harus mencari tahu dulu nilai dari X kuadrat dan X dikali Y. Untuk menentukan hasil dari X kuadrat yaitu X dikali X. X-nya yaitu jam belajar. Maka 1 dikali 1 hasilnya 1, 2 dikali 2 hasilnya 4, 3 dikali 3 hasilnya 9, 4 dikali 4 hasilnya 16, dan 5 dikali 5 hasilnya 25. Maka sigma dari X kuadrat hasilnya adalah 55. Dan untuk menentukan X dikali Y yaitu hasil dari jam belajar dikali nilai ujian. Karena jam belajar itu ditandai sebagai X dan nilai ujian itu ditandai sebagai Y. Maka 1 dikali 50 hasilnya 50, 2 dikali 60 hasilnya 180, 3 dikali 70 hasilnya 210, 4 dikali 80 hasilnya 320, dan 5 dikali 90 maka hasilnya 450. Dan sigma dari XY hasilnya yaitu 1150, sigma dari X hasilnya 15, sigma dari Y hasilnya 350. Setelah kita dapat menentukan nilai X kuadrat dan X kali Y, maka kita langsung menentukan nilai B. Untuk menentukan nilai B ada rumusnya, yaitu B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. Maka B sama dengan 5 dikali 1150 dikurangi 15 dikali 350 dibagi 5 dikali 55 dikurangi 15 pangkat 2. Maka B sama dengan 5750 dikurangi 5250 dibagi
375 dikurangi 225. Maka B 500 dibagi 50 hasilnya adalah 10. Dan yang kedua kita ada A sama dengan X bar dikurangi B X bar. Maka kita harus mencari tahu dulu nilai X, nilai Y bar. Maka Y bar sama dengan sigma Y dibagi N. Maka 350 dibagi 5 sama dengan 70. Dan yang X barnya yaitu sigma X dibagi N. 15 dibagi 5 hasilnya 3. Jadi setelah itu kita dapat mencari nilai A. Dengan rumus A sama dengan Y bar dikurangi B X bar. Maka A sama dengan 70 dikurangi 10 dikali 3. A sama dengan 70 dikurangi 30, maka hasil A yaitu 40. Jadi persamaan regresinya Y topi sama dengan A tambah BX. Y topi sama dengan 40 ditambah 10X. Terima kasih, cukup sekian pematerian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.